In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, selamat Hari Raya Keluarga Kudus. Ya, hari raya atau hari pesta hakikatnya sama. Selamat pesta untuk panjenengan semua, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Semoga menjadi keluarga yang penuh rahmat, penuh berkat, menjadi keluarga yang sakinah. Hari ini kita akan mengawali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita daraskan Mazmur tanggapan, Mazmur 84 sebagai doa kita. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar
dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita kontemplasikan Injil pada hari ini. Keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Ibu Maria, dan Bapa Yosef. Keluarga ini dipilih oleh Allah sendiri untuk mengasuh Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Injil pada hari ini, sebagai keluarga mereka menghayati ketaatan iman. Mereka beribadah kepada Allah di Bait Allah, disebut Hari Raya Paskah. Yang dimaksud dengan Hari Raya Paskah di sini tentu saja adalah Hari Raya Paskah Yahudi, kenangan saat mereka dibebaskan dari belenggu penjajahan ketika mereka berada di Mesir. Mereka meninggalkan Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan peristiwa itulah yang dirayakan sebagai Hari Raya Paskah Yahudi. Keluarga kudus di Nazaret dengan taat menghayati peristiwa iman tersebut. Dan dalam peristiwa itulah terjadi sesuatu yang istimewa. Kanak-kanak Yesus yang diajak oleh orang tuanya pergi ke Bait Allah di Yerusalem, ternyata Yesus memutuskan untuk tinggal di Bait Allah tanpa sepengetahuan ibu dan ayahnya, yakni Ibu Maria dan Bapak Yosef yang mengasuh Yesus. Dikatakan dalam Injil, Ibu Maria dan Bapak Yosef mencari Yesus. 3 hari kemudian, pencarian itu berhasil. Mereka menemukan Yesus masih berada di Bait Allah di Yerusalem. Bahkan Yesus yang masih remaja itu sedang bertukar pikiran, bertanya jawab dengan alim ulama, pemimpin Yahudi pada masa itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada sesuatu yang menarik di sini. Dikatakan Maria dan Bapak Yosef dengan cemas mencari Yesus. Dan Ibu Maria secara terbuka mengungkapkan kecemasan itu kepada Yesus. Memang, jawaban yang diberikan Yesus tidak masuk di akal. Kepada ibunya yang mengatakan, "Nak, mengapa kamu melakukan semua ini? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawaban Yesus di luar dugaan, karena Yesus mengatakan, "Mengapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Kesadaran Yesus yang masih remaja bahwa Bait Allah adalah rumah Bapaknya menjadi istimewa. Kesadaran itu dibangun tentu pertama-tama berkat ajaran yang diberikan oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef kepada Yesus. Kita ingat, sejak masih bayi, Yesus sudah dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan kini setelah remaja, Yesus diajak untuk berziarah ke Bait Allah itu dengan kesadaran baru bahwa Bait Allah adalah rumah Bapaknya. Yang menarik lagi adalah di dalam Injil hari ini tidak satu patah kata pun kalimat-kalimat diucapkan oleh Bapak Yosef. Bapak Yosef menyadari siapa dirinya sebagai sosok pribadi yang dipilih oleh Allah untuk menyertai Ibu Maria mengasuh Yesus. Bapak Yosef sadar
saat Yesus mengatakan, "Mengapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Mari kita rasakan kata-kata Yesus ini kalau ditempatkan dalam kehidupan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf menyadari tugasnya mengasuh Yesus. Maka ketika Yesus yang masih remaja mengatakan, "Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Bapak Yusuf tidak menyanggah, tidak memprotes, tidak melawan. Itulah sebabnya bahkan satu kata pun tidak diucapkan oleh Bapak Yusuf yang dicatat di dalam kitab suci. Namun demikian, Yesus taat kepada Bapak Yusuf, kepada Ibu Maria, sehingga Yesus pun mau pulang kembali ke Nazaret, mendapatkan asuhan dari mereka, bertumbuh menjadi pribadi yang pada saatnya siap diutus menjalankan peran dan tugasnya sebagai putra Allah yang maha tinggi untuk menyelamatkan manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karena itulah keluarga Nazaret disebut sebagai keluarga kudus. Keluarga ini dikuduskan oleh Yesus sendiri, putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal bersama mereka. Keluarga kita pun dikuduskan oleh Kristus jika kita mempersembahkan keluarga kita kepadanya. Oleh karena itu, mari pada pesta keluarga kudus Nazaret ini, kita persembahkan keluarga kita masing-masing kepada Kristus, agar Kristus sendiri yang menguduskan, yang menyucikan, dengan membawa setiap kecemasan-kecemasan yang ada kepada Yesus. Kita harus siap mendapatkan jawaban-jawaban yang barangkali tak terduga, tidak seperti yang kita harapkan, namun kita dipanggil untuk taat, tetap menerima Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam